Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas keseharian kita sebagaimana biasa. Terkhusus pada kesempatan pagi ini, alhamdulillah kita mendapatkan nikmat kesehatan dan kesempatan untuk hadir bersama-sama di tempat ini guna melaksanakan salah satu kegiatan kelompok belajar cerdas ceria pada SD 35 Nusa Dua. Tak lupa mari kita bersalawat pada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli Nabi dan Rasul sebagai suri teladan bagi kita semua. Bapak dan Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada kegiatan kita pada hari ini di kelompok belajar cerdas ceria, kita akan membahas kegiatan tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pemahaman budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Fauzia Saleh, salah satu CGP kita angkatan 9 Kabupaten Banten. Saya kira untuk lebih efisiennya, mari kita dengarkan pemaparan yang akan disampaikan oleh Ibu Fauzia Saleh yang nantinya kita lanjutkan dengan diskusi. Oke, itu saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin atas segala kesempatan yang diberikan kepada kepala sekolah, atas segala dukungannya dari kepala sekolah dan teman-teman rekan sejawat dalam kegiatan guru penggerak angkatan 9. Jadi di sini saya sebagai CGP akan memaparkan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Dalam hal ini sebagai aksi nyata saya di modul 14 dan insya Allah akan di-upload ke PMM. Insya Allah semoga dimudahkan. Baik teman-teman, di sini konsep inti budaya positif. Ada beberapa konsep inti budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga institusi. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu, dari judulnya itu budaya positif, dari yang ditangkap dari budaya positif itu apa? Sebelum ada ini di atas, boleh mungkin dari teman yang menyampaikan apa? Ya silakan Mutia. Kalau menurut saya, kalau budaya itu berarti kan sudah terbiasa dilakukan. Jadi kalau positif berarti segala sesuatu yang baik-baik. Berarti kalau budaya positif itu adalah segala sesuatu yang baik-baik yang sudah rutin dilakukan sehari-hari. Ya, terima kasih luar biasa. Beri aplaus dulu untuk Mutia. Ada pokoknya ada tepuk Mutia yang bisa. Tepuk wow. Oke. Ya, terima kasih Mutina untuk pendapatnya. Jadi tadilah sudah disampaikan ke Mutina bahwa budaya positif adalah yang sudah sering dilakukan dan mengarah ke kebaikan, budaya yang baik dan akan terus dilanjutkan di sekolah kita. Baik, untuk selanjutnya, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga
para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi di sini profil pelajar Pancasila ada di slide ada 6. Seperti diketahui, beriman dan bertakwa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Baik ini biasa sudah dilakukan di kegiatan IKM, khususnya kelas 1 dan 4, di kegiatan P5-nya. Jadi ada profil pelajar Pancasila yang mengacu ke kegiatan yang bermandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global, dan beriman dan bertakwa. Nah, miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi posisi kita sebagai guru menjadi teori kontrol untuk kita. Apa itu? Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kedua, bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Bahwa kritik membuat rasa bersalah, mampu menguatkan karakter. Orang dewasa berhak memaksa. Apa setuju Bapak Ibu? Tidak? Oh ya, tidak. Jadi kita akan membahas kenapa dia tidak bisa sebagai guru sebagai teori kontrol. Nah ini, Bapak Ibu, jadi mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Misalkan, realitas kebutuhan kita sama. Jadi kebutuhan kita ke anak didik itu, misalkan kita padahal kita yang membutuhkan murid, bukan kita yang membutuhkan murid. Jadi sini kita ubah teorinya menjadi kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, padahal kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Ya, bahkan biasa anak didik kita itu melakukan suatu kesalahan, padahal dia hanya membela. Ya, belum kita tahu bagaimana kenapa dia melakukan itu, padahal kita sudah marah. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Bagaimana kita mengelola emosi kita dan keinginan kita. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang. Jadi tidak ada yang menang kalah, tapi kita semua pemenangnya. Karena kita bisa melakukan hal yang berbeda kepada anak didik kita. Nah, di sini disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi ini saya terima juga pas modul ini Bapak Ibu, ternyata reward itu salah. Jadi tidak ada penghargaan ke anak murid, tidak ada hukuman, ya dan ancaman biasa-biasa saja. Ya, apalagi reward yang banyak biasa kita lakukan memberikan gula-gula, jadi tidak ada seperti itu. Nah, jadi sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi apa kira-kira ini Bapak Ibu dari dilihat dari kesimpulannya ini, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan ke arah yang lebih baik. Kalau dilihat kesimpulannya ini apa kira-kira Bapak Ibu? Bagaimana anak didik ini supaya kita tanpa ada reward, ada ancaman, ada hukuman. Sebagai pendidik kita menciptakan disiplin diri. Bagaimana kira-kira contohnya? Atau bisa Bapak Ibu beri contoh satu pengalaman Bapak Ibu? Iya.
Nah, kita sebagai guru memberi hukuman kepada siswa, hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, dia di sini posisinya sebagai Jadi di sini dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab menurut standar nasional pendidikan. Dan kami tuntutannya. Jadi itu tadi sehubungan dengan ini kan ada spontanitas itu. Dari 5 posisi kontrol tadi ini yang sudah dijelaskan, ini posisi yang kontrol tadi yang diharapkan itu kan sebagai manajer. Tetapi banyak fakta di lapangan ini masih banyak yang terjadi sebagai posisi kontrol guru itu sebagai penghukum. Terkait dengan hukuman apakah itu plus minus termasuk reward, itu sebenarnya juga ya, hanya dia bernilai. Barangkali mungkin kita menganggap bahwa memberikan reward itu bernilai positif, tapi kalau memberikan hukuman bernilai negatif. Jadi inilah yang menurut kita selama ini mungkin itulah menjadi alat kontrol yang baik untuk mendisiplinkan murid, tapi kan ternyata salah. Bukan sebenarnya salah bagaimana, tapi bagaimana mengkondisikan, di mana ini manajer jauh lebih diharapkan dibanding kontrol yang lain. Nah, yang sekarang tentu langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk merubah itu tadi dari posisi kontrol sebagai penghukum menjadi seorang manajer di kelas. Itu dulu apa yang pertama yang harus kita lakukan sebagai guru. Barangkali ada yang bisa mengungkapkan pendapat untuk merubah itu dari penghukum menjadi manajer. Itu tidak mudah dengan membaca, mudah dengan memahami penghukum itu seperti ini, manajer ini seperti ini, ternyata ini lebih baik, lalu berubah begitu saja. Karena ini berkaitan juga dengan
karakter, perilaku, baik itu sebagai siswa, apalagi perilaku guru. Jadi itu tadi yang selain pandang itu spontanitas, itu biasa terjadi. Apalagi kalau gurunya sedang galau, tiba-tiba anak yang ini butuh pengendalian. Ya, terutama di pengendalian diri. Harus kita mulai dari diri sendiri, karena dengan mengikuti materinya dari awal tadi ini, bahwa apa yang selama ini saya lakukan memang bukan lagi seandainya masih ada di depannya, itu barangkali yang di depannya lagi. Kenapa? Dari dulu saya selalu mengarahkan, bahkan anak terkadang saya hukum dulu baru tanya. Itu lebih parah dari itu tadi. Kalau yang penghukum tadi kan masih bertanya dulu. Bertanya, kenapa seperti ini? Kenapa ini dilakukan? Akhirnya diberikan hukuman. Itu masih mending dicubit dulu kalau ditanya. Nah, jadi kira-kira dalam merubah itu menjadi manajer, langkah-langkah awal apa yang harus kita laksanakan dulu. Maka ada yang bisa jelaskan? Atau jadi TGP-nya? Terima kasih Bapak Kepala Sekolah, pertanyaan yang sangat luas untuk jadikan topik diskusi untuk kita hari ini. Jadi apa yang harus dilakukan sebagai seorang guru agar bisa menjadi seorang manajer di kelas? Pengalaman pribadi nih, karena sudah mendapatkan ilmunya hingga diterapkan di kelas saya. Jadi alhamdulillah CGP ini luar biasa ilmunya. Semoga wawasan saya pribadi sebagai seorang guru betulan ini Pak. Ayo ikut CGP. Ayo ikut CGP karena kita di situ dibuka wawasan kita. Bagaimana kita menjadi guru yang dinantikan untuk siswa kita, dirindukan oleh siswa kita, karena kebutuhan siswa kita bukan berdasarkan apa yang kita inginkan, tapi apa yang mereka inginkan, butuhkan, dan supaya dia menjadi anak-anak yang bahagia dan berhasil. Jadi saya dapatkan di CGP sampai saat ini sudah berjalan 2 bulan. Nah, jadi untuk yang selanjutnya mungkin dari motivasi dari diri kita sendiri dulu, karena kita kan sudah dapat ilmunya. Ayo bergerak untuk melakukannya. Jadi mulai dari hal yang kecil dulu kita lakukan di kelas. Misalkan sebelum CGP mungkin saja membanggakan diri. Iya, motivasi diri. Misalkan awalnya itu saya menganggap anak-anak di kelas itu sebagai anak-anak yang bagaimana, karena saya di kelas 1. Setelah masuk di CGP, alhamdulillah saya menganggap anak-anak kelas 1 itu sebagai sesuatu yang luar biasa. Misalkan Saputri. Iya, berbagai karakter, betul. Saputri itu ternyata anak yang bisa diandalkan ternyata. Saya dapat positifnya di situ. Ternyata ini anak bisa, tapi diambil dulu hatinya dengan cara dia tidak mau serius belajar, dia mau sambil main. Sama Vanessa itu, dia tidak bisa main serius juga. Dia bisa dipuji-puji sambil bermain juga. Ya, banyak sekali karakternya itu. Jadi setiap perdampingan itu saya bilang, aku betul-betul ini CGP mengubah cakrawala saya. Dan memang betul sekali banyak sekali pengalaman dari teman-teman yang menganggap
program yang luar biasa dari pemerintah. Tapi mungkin efeknya sekarang itu karena dia negatif karena adanya kepala sekolah sama pengawas. Padahal yang dibutuhkan bukan ke situnya. Memang kita belajar kepemimpinan, tapi tidak harus sampai ke jenjang kepala sekolah dan pengawas. Katanya PT kemarin, perbaiki dulu rumahmu sebelum perbaiki rumahnya orang. Jadi kita berawal dari kelas dulu. Kita perbaiki kelas kita, baru kita apabila bisa mencontoh ke orang lain, alhamdulillah. Karena kita cuma bisa menggerakkan untuk memberi contoh, setidaknya memberi contoh yang baik, sehingga bisa menggerakkan teman-teman yang ada di sekolah juga untuk mengarah ke arah yang lebih baik. Jadi kita kembali untuk merubah dari penghukum ke manajer itu, kita berusaha dari diri kita sendiri dulu. Kita harus memotivasi diri kita bahwa kita bisa melakukan ini, bisa berubah sesuatu yang tidak baik menjadi ke arah yang lebih baik lagi. Karena kita dari awal kan sudah berniat menjadi guru tanpa ada embel-embel misalkan gaji atau apa, tapi itu memang suatu kebutuhan dasar kita, dari kebutuhan dasar manusia. Jadi kembali dulu, niat kita menjadi guru itu apa? Kita kembali ke niat kita menjadi guru itu apa? Kita menjadi seorang guru itu untuk apa? Ya, niat awal dulu, motivasi diri kita sendiri. Ya, dari awal dulu motivasi kita dalam diri kita, niat kita apa ini sebagai seorang guru. Ingin apa kan sekolah kita, ingin apa kita melihat anak didik kita. Ya, kembali ke motivasi intrinsik kita. Selanjutnya, untuk menjadi seorang manajer mungkin memang tidak mudah, tapi setidaknya kalau kita sudah tahu ilmunya, kita terapkan sedikit demi sedikit, insya Allah jadi terbiasa. Insya Allah. Tapi ya namanya juga manusia biasa. Kita juga kembali lagi mungkin tidak bisa namanya penghukum, merasa bersalah, tetap ada. Ya, karena saya juga tidak bisa pungkiri terkadang tadi Bapak Kepala Sekolah bilang kegalauan hati. Ya, bisa juga berpengaruh untuk kita. Tapi kembali motivasi, kembali ke diri kita sendiri dulu sebelum kita melangkah untuk menjadi seorang manajer. Mungkin seperti itu Bapak Kepala Sekolah. Atau ada tambahan dari teman rekan lain? Kira memang untuk melakukan sesuatu jadi lebih baik tentu harus dimulai dari diri sendiri. Jadi memperbaiki di kelas, artinya mulai dari disiplin, menerapkan disiplin. Jangan langsung menuntut disiplin pada anak. Karena kapan misalkan sebuah bola yang akan kita lemparkan, ini arah bola mau dilempar kemana? Tentu semakin keras kita melempar, bisa saja pantulannya lebih keras lagi. Nah, jadi menuntut anak-anak disiplin, baik itu disiplin kehadiran, waktunya hadir di sekolah, sementara kita tidak memulainya. Itu yang pertama, disiplin hadir dulu. Harus mulai dari, jangan anak dituntut cepat datang besok ini. Nah,
baru gurunya tidak cepat. Jadi harus mulai dari diri sendiri. Yang kedua, disiplin belajar. Anak selalu dituntut rajin belajar. Gurunya juga harus rajin mengajar. Jadi bagaimana anak itu dituntut rajin belajar sementara gurunya tidak rajin mengajar? Yang kedua, dituntut rajin kerja tugas. Gurunya bagaimana? Tidak kerja PMM sebagai tugasnya juga. Jadi memang saya kira dengan adanya teman kita yang ikut 3P sehingga bisa menularkan ilmunya juga kepada kita semua. Mudah-mudahan semua nanti juga bisa memiliki kesempatan untuk ikut masuk bergabung di guru penggerak ya. Jadi ada hikmahnya juga. Satu orang yang masuk, mudah-mudahan berikutnya satu lagi, berikutnya lagi satu, sehingga ada kesinambungan. Jadi ilmunya tidak terputus pada satu orang. Nah ini nanti akan berjenjang. Tentu nanti misalkan kalau teman kita lagi masuk pada angkatan berikutnya, pendampingnya lagi berbeda, tentu setiap pendamping tentu berbeda caranya. Mungkin langkah-langkahnya, petunjuk tenisnya sama ya, tetapi strateginya berbeda ya. Saya kira itu mudah-mudahan dengan guru penggerak ini ya, bukan hanya peserta CGP-nya saja yang ikut berubah, tetapi bisa menularkan ke teman-teman lain untuk berubah, untuk bergerak menjadi lebih baik. Kira itu. Terima kasih. Selanjutnya silakan. Ada lagi pertanyaan? Yang gimana Bapak Ibu mungkin masih ada? Bisa kita ice breaking? Bukan. Ada yang tahu kan? Rasa sayangi, rasa sayangi. Itu tahu kepala sekolah mungkin ini bisa. Jadi rasa sayangi, hei lihat kepala sekolah, rasa sayangi. Bisa kan? Ayo kita berdiri. Oke. Di sini kalau kepala sekolah nih. Yang satu jangan memandu. Ini rasa sayangi, rasa sayangi, hei lihat kepala sekolah, rasa sayangi. Dua kali kan? Ya siap. Mulai 1, 2, 3. Rasa sayangi, rasa sayangi, hei lihat kepala sekolah, rasa sayangi. Baik Bapak Ibu, respon yang sangat luar biasa. Dan terima kasih dari saya CGP Angkatan 9 Fauzia Saleh atas partisipasinya dan semua sesi-sesinya sangat luar biasa. Mungkin ada
sedikit tambahan buat saya agar bisa mengembangkan diri lagi. Mungkin ada masukan tambahan untuk saya pribadi, iya, supaya menjadi juga tambahan buat saya untuk terus belajar. Saya terus berbagi membalas dan sejawat. Oh ya, insya Allah. Sekalipun dia di CGP, bisa dapat ilmunya CGP. Oh iya. Yang penting jangan bosan-bosan dipanggil. Iya. Untuk kebutuhannya mungkin apa yang dibutuhkan itu yang bisa menjadi bahan diskusi kita. Ya. Kalau ini yang mungkin budaya positif memang harus ada seperti ini. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, Kombel berjalan, CGP berjalan, PMM juga berjalan. Kalau bisa nanti PNN di Iya, PMM di. Iya, satu orang satu laptop supaya juga anak belajar edit aktif ini. Masih ada? Tulis semua. biasa gitu terus. Apa kamera? Kalau mau sekolah. Iya, udah yang Soalnya berat sekali kayak dilawakan diharuskan. Ya ambil positifnya saja ambil positifnya, ya buang yang negatifnya. Untuk kebaikan tadi semua. Saya pesan-pesan saja. Jadi sekilas pesan-pesan saja untuk teman kita yang ikut CGP. Karena memang saya melihat di materi CGP banyak tugas, jadi jangan dianggap tugas juga di beban, ya, tetapi bisa dijadikan sebagai modal pengetahuan. Jadi kita lebih banyak tahu dengan lebih banyak mengerjakan tugas, itu lebih banyak tahu. Kemudian untuk harapan saya, dengan banyak menerima pengetahuan dari guru penggerak, program guru penggerak, harapan saya ilmu-ilmu itu dapat juga ditularkan kepada teman-teman yang belum sempat ikut di dalam program guru penggerak ini. Saya kira itu. Jadi harapannya, jadi jangan jadikan sebagai beban KCGP. Kemudian ilmu yang diberikan mampu disebar ke teman-teman yang lain, sehingga tidak bergerak sendiri, tidak berubah sendiri, tetapi itu kita bergerak bersama, berubah bersama, sehingga bisa kedepannya sekolah kita lebih baik, khususnya kepada anak-anak didik kita, bisa menghasilkan peserta didik yang lebih baik lagi. Kira-kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk segala harapannya untuk kepada saya CGP. Betul sekali. Tapi harapan saya juga, ayo kita sama-sama. Saya tidak bisa bergerak sendiri mengendalikan katanya Mas Nadiem, kita tidak bisa bergerak sendiri. Kapalnya tidak bisa bergerak
kalau cuma satu yang bergerak. Jadi ayo kita sama-sama bergerak supaya kapal yang bernama Indonesia itu bisa bergerak bersama-sama. Insya Allah. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk segala kesempatannya, partisipasinya untuk kegiatan aksi nyata modul 14 saya ini. Semoga segala kegiatan kita ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa kita diberi petunjuk dalam membimbing anak-anak kita untuk belajar untuk menggapai impian mereka, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bubar dulu. Tidak boleh bagaimana ya kameramen. Tidak boleh. Ini namanya kalimat negatif. Jadi masih ada tak di sini yang pakai jangan sama tidak boleh? Ya. Masih ada? Nah, ini mau kita menjadikan kalimat lawannya negatif. Nah, mau kita ubah menjadi kalimat positif. Karena kalau keyakinan kelas tidak boleh pakai kalimat negatif. Harus pakai kalimat positif. Contohnya, misalkan contohnya ada sini, tidak boleh berbicara pas jam belajar. Apa kalimat positifnya? Jangan. Tidak boleh juga jangan. Apa Bu? Tidak boleh dilarang juga boleh, tidak boleh dilarang. Foto sebagian masyarakat. Enggak. Oke Bu. Tidak boleh berbicara pas jam belajar. Enggak. Apa? Berbicara saat di kelas pelajaran diperlukan. Tahu? Ya. Ya.